Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmadi Tama sebagai moderator. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memaparkan latar belakang tentang Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juni 2021. Ia merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, terdapat krisis ekonomi dan konflik sosial yang melanda bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Saskia Najwa Azhara, saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik pada masa Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden. Yang pertama ada stabilitas nasional, yaitu memelihara dan menjaga stabilitas nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada reformasi hukum, yaitu mengeluarkan undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perkenalkan, nama saya Muncika Jara dari kelas 12B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Privatisasi BUMN itu melakukan privatisasi terhadap beberapa BUMN termasuk Indosat untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dan intervensi politik dan mengurangi beban hutang. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Menstabilkan kurs rupiah dan menekan inflasi dan meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. Yang terakhir, kerjasama internasional itu bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara non-blok seperti Rusia dan Cina. Perkenalkan, nama saya Bunga Puspitasari dari kelas 12B. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak kebijakan pada kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Dampak kebijakan ini ada dua, pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Pertumbuhan ekonomi ini ada 2 poin. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,1% setelah privatisasi. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat dari USD 465 menjadi USD 930. Selanjutnya, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga ada 2. Yang pertama, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau juga bisa disebut KPK pada tahun 2003. Yang kedua itu menangkap sejumlah korupsi termasuk Koroni Soeharto. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatul Latifah dari kelas 12B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi pada masa Presiden Megawati. Memiliki 3 poin. Yang pertama, krisis ekonomi. Mewarisi kondisi ekonomi yang buruk akibat krisis pada tahun 1997. Tekanan dari IMF untuk melakukan reformasi ekonomi. Yang kedua, konflik sosial. Menghadapi konflik etnis dan separatisme di beberapa daerah seperti Maluku dan Aceh. Yang ketiga adalah kritik terhadap kebijakan. Kebijakan privatisasi melalui kritik karena dianggap menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyat. Saya Alin Amelia dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditandai oleh upaya untuk menstabilkan politik dan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meskipun ada beberapa keberhasilan, tantangan besar tetap ada, termasuk konflik sosial dan kritik terhadap kebijakan ekonomi. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.